Halo para gabuters, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, Bibi Gaul akan mereview sebuah film action terkeren di mana seorang wanita seksoy yang bernama Anna direkrut menjadi agen rahasia atau bisa disebut juga mata-mata dari Rusia, dan dia pun diberikan misi untuk menghabisi para targetnya. Selincah apa sih seksoy ini dalam menjalankan misinya? Oke lah, langsung saja kita ke pembahasannya. Berlatar di sebuah kota Moskow, Rusia tahun 1985, terlihat seorang wanita tidak lain adalah seorang agen rahasia CIA atau yang kita sebut mata-mata Amerika Serikat, namun dia tertangkap oleh agen dari Rusia yang bernama KGB. Dia pun disuruh mengirimkan kepada anggotanya kalau dia sudah tertangkap. Di sisi lain, di mana perusahaan CIA diperlihatkan dan mereka mendapatkan sebuah paket yang ternyata berisi sebuah kelapa dari anggota mereka sendiri. Lima tahun setelah kejadian itu, terlihat seorang pria yang sedang mencari model untuk perusahaan mereka, dan dia melihat seorang wanita yang tidak lain peran utama di film ini yang bernama Anna, yang ditawarkan untuk menjadi seorang model di kota Paris. Anna pun menyetujuinya dan kini dia sudah mendarat di Paris dan dia disambut oleh pria itu. Welcome to Paris. Welcome to... Setelah itu, Anna pun dipersilahkan masuk ke kamar untuk beristirahat, dan terlihat model lainnya yang bernama Mondi. Dia adalah seorang yang tomboy atau biasa kita kenal dengan Buci. Malam menjelang saat pekerjaannya sudah selesai, dia pun kembali ke kamar di mana dia tinggal berdua bersama Mondi si Buci itu. Setelah itu mereka pun memiliki hubungan yang spesial. Scene berganti di mana mereka merayakan sebuah pesta. Terlihat seorang pria yang bernama Olaf. Dia adalah seorang mata-mata, lalu dia pun diperkenalkan dengan Anna dan dia langsung tertarik dan mengajak Anna untuk berkencan. Gak pakai lama, keesokan harinya Anna pun dibawa ke apartemennya. Kemudian Anna menanyakan apa pekerjaan Olaf. Olaf pun menjawab jika dia adalah seseorang yang ditugaskan negara untuk menyalurkan makanan kepada Syria dan negara yang masih mengalami perang. Mendengar itu, Anna pun langsung pergi ke toilet dan dia langsung mengambil senjata kemudian menyerang Olaf. Tiga tahun sebelum kejadian itu, terlihat Anna bersama kekasihnya yang toksik berada di apartemen mereka. Kemudian Anna pun mencari pekerjaan sebagai angkatan laut, namun pacarnya yang toksik itu melarangnya dan mengancamnya untuk tidak bekerja jauh darinya. Setelah itu pacarnya pun menyuruh Anna untuk berbelanja dan sesampainya dari pasar, tiba-tiba Anna Polyatova. seorang pria yang bernama Matteo, tidak lain adalah seorang agen KGB, sudah menunggunya di rumah dan membawa senjata. Lalu saat cowoknya muncul, tiba-tiba cowok Anna pun dijedor hingga dia pun moket. Setelah itu Marco memperkenalkan dirinya jika dia adalah agen KGB dan telah mengetahui semua profil Anna, dan dia tertarik untuk merekrut Anna menjadi anggotanya. Matteo mengetahui jika Anna mempunyai bakat dan kemampuan yang bisa diasah, maka dari itu Anna harus setuju untuk bergabung dengannya. Anna pun tidak setuju untuk itu dan dia lebih memilih untuk mengakhirinya. Namun Matteo terus meyakinkan jika itu adalah tindakan yang sia-sia dan jika dia mau bergabung dengannya maka Anna akan mendapatkan hidup lebih baik. Setelah itu Anna pun berubah pikiran dan mengurungkan niatnya. Kembali ke 3 tahun sekarang, di mana setelah Anna menghabisi Olaf, dia pun diinterogasi di ruang polisi sebagai saksi. Terlihat seorang agensi yang menanyakan jika dia pada hari itu berada di lokasi. Anna pun membenarkan jika pada hari itu Olaf menggodanya, namun Anna tidak pernah setuju untuk berkencan dengannya. Namun Marco memberikan bukti CCTV jika pada hari itu dia ada di hotel kediaman Olaf dan dia keluar pada pukul 2 siang. Lalu Anna juga menjelaskan jika pada hari itu memang benar dia mendatangi hotel Olaf, namun Olaf tidak pernah datang.
Anna juga meminta Marco untuk mengecek CCTV untuk membuktikan ucapannya itu, namun Marco bilang jika CCTV yang lainnya telah dihapus. 6 bulan sebelum kejadian itu terlihat Olga yang meragukan Anna untuk direkrut ke perusahaannya, namun Matteo meyakinkan jika Anna mempunyai keahlian menembak. Olga tidak yakin dengan semua itu, dan saat Anna mengucapkan suatu kalimat yang entah apalah artinya yang membuat Olga menjadi merekrut Anna untuk masa percobaan. I'll take her on trial. Misi pertama di mana Olga memberikan sebuah foto dan dia juga memberikan sebuah pistol kepada Anna, dan Anna langsung meluncur ke restoran itu. Lalu saat Anna sudah menemukan orangnya, tiba-tiba pas, oh my god, pelurunya kosong. Itu membuat Anna diserang oleh bodyguardnya, namun Anna berusaha keras untuk melawan mereka semua. Anna hanya diberikan waktu 5 menit untuk menyelesaikan misi itu, dan Olga pun sudah menunggunya, namun terlihat Anna yang masih sibuk melawan semua bodyguard mereka. Waktu sudah berjalan 3 menit, namun Anna masih berada di dalam, dan tiba-tiba Olaf menyerang Anna saat waktunya sudah mepet. Di sisi lain, di mana Olga memutuskan untuk meninggalkan Anna karena waktunya sudah habis, namun Matteo meminta untuk diberikan waktu tambahan, dan saat Anna selesai mengerjakan misi, tiba-tiba Olga pergi tanpa melihat Anna. Keesokan harinya, Anna pun mendatangi kantor KGB dan mengatakan kepada Olga jika pistolnya kosong. Olga pun menjelaskan apakah dia tahu kenapa kakinya bisa pincang. Olga juga mengaku jika dulu dia dilatih seperti Anna, diberikan senjata kosong untuk bisa bertahan dari serangan musuh. Dan itu adalah bagian dari syarat untuk menjadi agen rahasia. Singkat cerita, Anna pun dipanggil ketua dari KGB dan dia tidak meyakini untuk menjadikan Anna sebagai agen rahasia resminya, namun Olga meyakinkan jika Anna sudah terlatih. Setelah itu pun Anna bernegosiasi jika dia hanya bekerja selama 5 tahun saja, setelah itu dia bisa kemana saja. Namun Kiev mengatakan kepada Anna jika dia selamanya akan bekerja di KGB karena itu adalah pekerjaan hormat untuk mengabdi negara. Anna pun menegaskan jika selama 2 tahun menjalani masa percobaan dia sudah menghabisi 27 target. Mendengar itu, Kiev pun mengambil senjata dan mengancam Anna. 27 targets in 2 years. But I've been told. Don't play with me. Scene berganti di mana Anna ditugaskan untuk melakukan misi selanjutnya, lalu mereka menjelaskan jika senjata sudah disiapkan di wastafel di kamar mandi, lalu Olga meminta untuk dibawakan koper, dokumen dan juga sidik jari dari target tersebut. Gak pakai lama, Anna pun langsung meluncur ke TKP dan bertemu dengan target. Dia pun meminta maaf karena sudah terlambat dan izin untuk ke toilet. Sesampainya di toilet, dia pun mengambil senjata dan tiba-tiba Anna kembali menemui Olga dengan membawa koper beserta dokumen, lalu Olga mengatakan jika Anna berada di dalam selama 12 menit, itu tandanya dia terlalu lama di dalam, dan Olga menanyakan di mana sidik jarinya. Karena Anna kelupaan, dia pun kembali ke kamar target, kemudian membawa jari target yang sudah terpiting. Yes. Setelah itu Anna menangis dan merasa lelah, lalu Olga menyuruhnya untuk beristirahat selama seminggu kemana saja dan ajaklah si Buci kekasihnya. Diperlihatkannya sebuah pantai cantik di Hawaii, terlihat Anna dan juga Maundi yang sedang berjemur, namun Maundi memasuki kamar duluan sementara Anna masih berada di situ. Singkat cerita, saat liburan selesai, Olga pun mengatakan jika dia harus mengerjakan kembali misi selanjutnya. Beberapa misi pun telah dia selesaikan dengan sangat baik.
Setelah beberapa misi Anna selesaikan, Olga pun meminta Anna untuk kembali ke Moskow karena bos ingin bertemu dengannya. Little faith in you at first. Girls who are too beautiful become a Singkat cerita di mana Anna menemui bosnya dan dia pun bermain catur dengannya, namun tiba-tiba up. There is no ceremony or anything. Mate. kembali kepada kejadian di mana 6 bulan lalu Anna ditugaskan menghabisi target, dan apakah kalian ingat saat Anna keluar dari toilet dia pun mengacungkan senjata, namun tiba-tiba beberapa prajurit telah berada di situ dan Anna pun tertangkap. Terlihat Marco yang mengendalikan semua itu, kemudian dia memberikan 2 pilihan, apakah Anna ingin moked ataukah menjadi anggota dari tim CIA. Itu berarti Anna harus mengkhianati KGB dan bergabung bersama mereka. Karena tidak ada pilihan, Anna pun memilih untuk bergabung dengan anggota CIA dengan syarat setelah 3 tahun dia mendapatkan kebebasan dan juga perlindungan. Marco pun menyetujui syarat yang Anna berikan dan dia pun dilepaskan. Marco mengatakan jika saat ini dia berada di bawah perlindungannya dan dia pun harus kembali kepada KGB dan berpura-pura untuk mengabdi kepada mereka. Kembali kepada part di mana Anna kembali kepada Olga dengan membawa koper, dan kalian ingat Anna kelupaan membawa sidik jari dari target tersebut. Setelah itu Anna kembali ke ruangan dan meminta jari dari target itu. I need his finger. Don't touch that! Kembali kepada part di mana Maundi meninggalkan Anna ke toilet. Setelah itu Anna pun memasuki ruangan ganti dan menemui Marco. Marco pun mengingatkan Anna jika dia berada di bawah perlindungannya dan setelah 3 tahun dia akan dibebaskan tanpa syarat. Malam menjelang di mana si Buci dan juga Anna sedang dinner, namun Anna tidak fokus karena terlalu banyak yang dia pikirkan. Itu semua membuat Maundi ngambek. Hungry anyway. Setelah itu Olga menelpon Anna dan mengontrolnya dari CCTV. Kemudian Olga juga mengingatkan jika besok liburannya sudah selesai dan dia akan kembali bekerja. Pagi menjelang di mana Olga pun menjemput Anna, dan sebelum itu Marco menemui Anna dan memberikan tugas untuk menyingkirkan pemimpin KGB. Mereka tahu bagaimana cara memasukkan senjata ke kantor KGB dan setelah itu Anna akan dibebaskan mutlak tanpa syarat. Dan Mate. I love you too. pada hari itu Anna pun menjedur pemimpin KGB, begitupun dengan Matteo yang dia buat pingsan. Lalu setelah itu dia menyalin semua data yang ada di laptop ketua KGB sesuai permintaan Marco. Di sisi lain di mana Marco sudah standby untuk menjemput Anna, setelah itu Anna pun keluar dengan menyelesaikan misinya, namun Matteo berhasil bangkit dan menekan tombol emergency. Alarm emergensi pun berbunyi, para prajurit bersiap, namun Anna menumbangkan satu persatu prajurit itu. Karena waktu sudah terlambat, terpaksa Marco pun meninggalkan Anna tanpa membawanya. Keesokan harinya setelah kejadian itu, terlihat Marco yang berada di kantornya, lalu beberapa mata-mata memberitahu kepada Marco jika misinya berhasil dan ketua KGB pun sudah moked. Kemudian Marco menanyakan bagaimana kabar Anna, lalu mata-mata bilang jika bisa saja Anna sudah moked atau mungkin jika dia beruntung Anna dipenjara di Siberia. Setelah para mata-mata itu pergi, ponsel Marco pun berbunyi dan itu adalah sebuah pesan dari Anna jika dia masih hidup dan menyuruh Marco untuk menemuinya hari Senin pukul 2 siang di taman. Scene berganti di mana hari itu tiba, Marco pun mendatangi sebuah taman dengan didampingi banyak sekali bodyguard dan juga para petugas pengawas CCTV. Lantas Marco pun duduk di sebelah kursi bersebelahan dengan Matteo dan juga anggota KGB-nya yang mengawasinya. Para prajurit pun bersiaga beserta anggota lengkap mereka.
Terlihat Anna memasuki taman itu dan langsung menghampiri Matteo, kemudian terlihat Marco yang mencurigai tingkah Anna itu, dan setelah itu Anna pun menghampirinya dan mengejarnya juga. Marco menanyakan kepada Anna apakah dia punya kekasih lain, dan Anna pun menjawab jika hanya mereka saja kekasihnya. Kemudian Anna pun mengatakan kepada mereka jika dia ingin berhenti menjadi agen rahasia dan menyerahkan file yang mereka butuhkan. Here. That's what I got from the KGB. And that's what I got from the CIA. Anna mengatakan jika dia sudah menyelesaikan tugasnya dan dia meminta untuk diberikan kebebasan. Marco pun menyetujuinya, begitu juga dengan Matteo yang mempersilahkan dia untuk pulang ke keluarganya. Understand? Mendengar itu, Anna pun menangis haru dan dia langsung pergi dari tempat itu. Namun Olga melihat tingkah Anna dari balik CCTV dan dia tidak mengizinkan Anna semudah itu untuk pergi. Lalu tiba-tiba Olga pun keluar dari persembunyiannya dan tanpa ragu Olga pun menjeder Anna, begitupun dengan Matteo dan Marco yang menodongkan senjata. Para prajurit mereka pun semuanya keluar dan terlihat Anna terkapar tak berdaya. 3 bulan sebelum kejadian itu terlihat Anna yang selesai berlibur, kemudian dia memasuki mobil Olga, dan saat sudah di dalam mobil Olga pun mengatakan jika dia mengetahui kalau pihak CIA telah merayu Anna untuk bergabung dengan mereka. Olga pun mengetahui itu karena jam tangan Anna hilang, itu pertanda jika dia telah tertangkap. Olga mengetahui dari gelagatnya karena dia sudah menganggap Anna seperti anaknya sendiri. Olga juga meminta Anna untuk merahasiakan ini semua dan apa yang pihak CIA perintahkan kepadanya, Anna harus selalu melaporkannya kepada Olga. Kemudian Anna pun bercerita jika pihak CIA memerintahkan dia untuk menghabisi ketua KGB, lalu Olga pun menanyakan apa yang Anna dambakan dan Anna pun menjawab jika dia menginginkan sebuah kebebasan, dan Olga pun akan mengabulkan itu. My freedom, you will be free. Kembali ke akhir cerita di mana Anna tertembak, itu semua adalah bagian permainan dari Olga untuk menyelamatkan Anna, dan itu bukanlah Anna yang sebenarnya melainkan seseorang yang telah menggantinya. Terlihat Anna yang bersembunyi di sebuah lorong dan dia pun langsung mengganti pakaiannya, kemudian berjalan dengan perjanjian kebebasan. Scene berganti di mana Olga memasuki ruang Kiev, tidak lain adalah ketua dari KGB. Dia pun langsung duduk di kursi ketua itu, kemudian membuka laptopnya. My dear Olga, if you receive this message... Terlihat sebuah rekaman video dari Anna yang mengatakan jika dia melihat video ini maka dia sudah menggantikan posisi Kiev, dan Anna pun berterima kasih kepadanya karena sudah menepati janji untuk membebaskannya. Anna pun tahu jika Olga akan menepati janjinya itu, dan Olga pun menepati janjinya dan menghapus semua riwayat tentang kriminal yang Anna lakukan. Kini Anna bisa hidup dengan bebas dan mengganti semua identitasnya. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Kece badai bukan aksi dari si Anna ini? Setelah menjalankan semua misi, akhirnya dia pun dibebaskan dan menjalani kehidupan normalnya. Oke Gabuters, cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian menyukai alur cerita yang Bibi Gaul bawakan. Dan jangan lupa subrek channel Bibi Gaul untuk video menarik selanjutnya. Terima kasih dan salam Gabuters.